Meski gagal melenggang ke Senayan, diva pop Indonesia Krisdayanti mengaku tidak kapok dan tidak akan berhenti berpolitik. Baginya, politik adalah jalan kebaikan untuk orang banyak yang harus tetap ditempuhnya. Kalah dan menang adalah hal yang biasa dalam kontestasi, tidak terkecuali dalam kontestasi politik. Meski dirinya gagal menjadi wakil rakyat dan jagoan yang didukungnya kalah dalam pertarungan Pilpres periode 2024 sampai 2029, Krisdayanti tidak berkecil hati. Mantan istri Anang Hermansyah itu akan tetap setia di bawah bendera merah PDI Perjuangan, sembari menunggu instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri memberikan tugas untuk dirinya. Kalau di politik pasti saya tetap akan terus di politik, akan terus kembali ke masyarakat. Belum tahu nanti tugas berikutnya bagaimana. Yang jelas nanti saya selesaikan dulu sampai nanti purna di Oktober. Saya fokus dulu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sampai purna nanti di Oktober 24 sampai 26 Mei. Kami juga akan mengadakan rakernas. Jadi kita tentunya Partai PDI Perjuangan harus menentukan sikapnya akan ada di dalam atau di luar pemerintah. Nanti dalam hal ini saya akan terus bekerja untuk Komisi 9 dulu ya. Jadi sampai Oktober ya. Kalau untuk di politik saya pasti akan tetap di politik, lalu tetap kembali ke masyarakat, jelas gitu ya. Dan tetap di PDI Perjuangan. Kalau sedih ya karena memang sudah kehilangan satu suara perempuan di Malang Raya, nggak ada keterwakilan perempuan, itu yang membuat saya lebih sedih ya tentunya. Tapi mudah-mudahan bersuara lewat di dalam atau di luar parlemen pun juga insya Allah saya akan tetap menggunakan jalur-jalur khusus untuk bisa berkomunikasi sama teman-teman di fraksi nanti. Dengan politik saya lebih memiliki kesempatan untuk lebih banyak membantu gitu ya. Artinya banyak program-program yang sepertinya agak tidak mungkin kalau saya lakukan kalau saya hanya sebagai penyanyi. Jadi ternyata untuk menjadi berdampak itu ya memang harus terjun ke politik. Tergantung bagaimana Ibu Ketua Umum lah menugaskan dimanapun siap. Ya negara demokrasi harus ada oposisi ya itu ya. Saya sih sebetulnya lebih merasa tertantang untuk belajar ketika kita jadi posisi. Ya kita lihat bagaimana nanti Ibu Ketua Umum akan memutuskan bagaimana sikap kami. Kalau disuarakan bergulir, tapi kan memang akan menjadi satu tantangan ya kalau kita berada karena memang hanya saat ini hanya PDIP kan yang memang siap untuk bisa menjadi oposisi. Krisdayanti selama ini dikenal luas sebagai penyanyi dan belakangan diva pop yang kerap disapa KD itu mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Lantas, bisnis apa yang saat ini sedang digeluti Krisdayanti? Terus terang ya, saya ini pure seniman dan alhamdulillah dipercaya jadi politisi, tapi untuk doing business memang saya terus terang I can't do business, tapi pure saya terus melakukan perbaikan dalam usaha untuk membuat sesuatu yang saya memang esensial pakai, yaitu bulu mata. Ini memang jadi bisnis ya. Sebetulnya bukan karena waktunya ada sekarang, tapi kesempatannya pas ada. Saya agak nggak terlalu paham bisnis, jadi memang yang mengerti bisnisnya di manajemen, tapi saya sudah izin ke suami bahwa kita bisnis yang penting harus saling menguntungkan dan menjaga kepercayaan itu penting. Tidak hanya melek isu politik, sosial, dan budaya, Krisdayanti juga mengikuti berbagai perkembangan kasus yang sedang ramai di tengah publik.
Misalnya, baru-baru ini di media sosial dihebohkan dengan dugaan keterlibatan sederet artis kondang tanah air terkait kasus pencucian uang senilai 3.000 triliun. Yang dilakukan oleh Rafael Alun, mantan pejabat pajak yang divonis 14 tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi sebesar 10 miliar rupiah. Salah satu artis yang diduga ikut menerima aliran dana ialah sang menantu, Atta Halilintar. Lantas, seperti apa Krisdayanti menanggapi kabar tersebut? Enggak. Anak-anak itu selalu apa-apa sampaikan kok. Ya insya Allah, kalau menurut saya Atta dari keluarga yang sangat taat, lalu dia sangat develop pekerjaannya, lalu dia selalu jujur sama istrinya. Saya juga selalu evaluasi apa yang anak-anak buat dengan diskusi. Dan mudah-mudahan mereka dijauhkan dari segala macam dugaan, dijauhkan dari segala macam fitnah, dan mudah-mudahan apa yang mereka capai ini semuanya dengan hasil kerja keras. Biasa ya, karena artis kan simbol dari banyaknya hal-hal yang memang terekspos gitu kan ya. Jadi belum tentu juga artis itu berhasil ya karena hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi bisa juga mereka bisnisnya tuh cocok, terus berdampak sehingga mendapatkan keuntungan, digunakan jasanya untuk bisnis, dan rasa-rasanya kok mudah ya dia dapat uang ya, karena mungkin dia lebih ulet dari kita gitu. Tapi kalau hati-hati iya jelas, karena mereka anak-anak muda ya, lebih jauh didekati sama tidak saja politikus aja dekat. Ya mereka dekat juga dengan presiden, dengan calon presidennya juga dekat gitu ya. Jadi memang anak-anak ini kan sangat-sangat produktif ya. Ya kita doakan saja apapun ya, apapun bisnis kalian nomor satu attitude. Saya udah pesenin kalau kalian punya attitude baik, attitude positif, attitude berdampak, mau menolong, kalian udah dapat 80% kesuksesan.